Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Aku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, dan jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Yesus hari ini kita mendengar pernyataannya kepada para murid. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Aku. Pernyataan Yesus ini kepada para murid, ada yang bisa kita lihat. Pertama, terkait dengan kegelisahan yang diungkapkan oleh Yesus. Kegelisahan adalah bagian dari hidup manusia, karena manusia sedang menuju kepada hal yang hendak diperjuangkan. Manusia bisa gelisah dalam soal makan dan minum. Manusia bisa gelisah terkait dengan masa depan. Orang juga gelisah, bisa karena soal hidup ke depannya, pasangannya, mungkin sampai sekarang tidak punya atau belum, masih dalam kegelisahan. Kegelisahan dengan cita-cita dan lain sebagainya. Yesus menyadari bahwa kegelisahan juga terjadi dalam diri para murid. Dan itu sungguh terjadi ketika Yesus meninggalkan mereka dengan kematian salib. Peristiwa itu juga menggelisahkan para murid akan kelanjutan dan harapannya. Tapi dari poin pernyataan Yesus ini juga, Yesus mau menunjukkan bahwa Dia adalah jaminan dari kegelisahan yang akan dialami itu. Maka para murid diminta, janganlah gelisah hatimu. Yesus mau menunjukkan kepada para murid dan kita sekalian, bahwa Yesuslah jaminan dalam perjalanan hidup kita untuk sampai kepada rumah Bapa itu. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah jalan yang menuju ke rumah Bapa. Meskipun dengan jalan yang begitu luar biasa berat untuk dilalui, penderitaan, salib dan kematian yang juga akan kita alami dalam kehidupan ini. Yesus juga adalah kebenaran,
kebenaran yang memerdekakan kita untuk mengalami kehidupan, mengalami keselamatan dalam kehidupan ini. Dan Yesuslah hidup itu sendiri yang menghantar kita supaya kita mengalami hidup yang sesungguhnya dalam bahagia kekal di rumah Bapa. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur atas pernyataan Yesus ini, supaya kita untuk tidak gelisah, tetapi semakin percaya kepadanya. Maka tuntutan dari sikap hidup yang kita harus perjuangkan adalah komitmen diri untuk tetap setia kepada Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup itu. Karena Yesus juga sudah setia dalam salib, dalam kematian, dalam kebangkitannya, agar kita tetap ada bersamanya, agar Yesus tetap menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kita manusia. Semoga sabda-sabda Tuhan hari ini, bersama Santo Paulus yang kita dengarkan wartanya tadi dalam bacaan pertama, yang juga sungguh punya keyakinan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup itu sendiri. Kita akhirnya juga mampu memperjuangkan iman itu sesuai dengan kehendak Allah dalam kehidupan ini. Sehingga keluarga sesama kita pun juga nantinya beroleh rahmat dari Allah, bersatu dalam rumah Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.